sudah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, kompor, dan oven. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Dan ya, saudara pernah ketemu juga pasti sama kakak saya. Pokoknya perbedaan kita di kepala. Dia rambutnya udah almarhum. Oke, jangan bilang-bilang dia nanti kalau ketemu dia ya. Kalau kita ngomongin dia di belakang. Oke. So, saya berjanji jam 9 malam saya selesai. Yang amin cuma 2, jadi 40 menit saya selesai. Malam hari ini saya mau sharing buat saudara-saudara semua tentang 2 muridnya Tuhan Yesus. Oke, yang pertama namanya Yohanes, yang kedua namanya Petrus. Yohanes percaya sekali kalau dia disayang sama Tuhan. Petrus percaya sekali kalau dia sayang sama Tuhan. Beda ya? Satu ngerasa disayang sama Tuhan, satu ngerasa sayang sama Tuhan. Dan saudara mesti tahu bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Yesus yang lain meninggal dengan cara yang mengerikan. Buat saya yang paling gori, yang paling mengerikan adalah Bartolomeus, karena badannya dikulitin, dan waktu kulitnya udah habis dia digulingin di pasir panas, langsung melepuh meninggal dunia seketika. Oke? Yohanes pernah juga dimasukkan ke wajan yang ada minyak mendidihnya. Tapi mujizat terjadi, Yohanes keluar dari wajan itu nggak jadi well done. Dia keluar hidup-hidup, mujizat terjadi. Dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Dan Yohanes, untuk saudara ketahui, adalah satu-satunya murid Yesus juga yang bilang dengan percaya dirinya bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak penafsiran mengatakan bahwa Yohanes sombong, dia tinggi hati. Kok tulisannya begitu? Iya sih. Kalau saya pikirin baik-baik, kalau saya misalnya posting sama lalu saya kasih caption di bawahnya, ya, Brother Yohan, Brother Terry, dan Pastor yang dikasihi Tuhan Yesus. Wih, saudara mungkin juga bacanya akan gerah mungkin nih, Pastor Jesse kenapa nih? Dan sama, banyak orang membaca tulisannya Yohanes tuh gerah. Oke, nih Yohanes kenapa nih? What's wrong with him? Saya akan jelaskan nanti ya. Dan saudara juga mesti tahu bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menangkap paradigma kasih. Kita ini orang Kristen, kalau dengar kata kasih, yang mendarat di kepala kita adalah tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Betul apa betul? Kita kalau dengar kata kasih, oh kasih itu sabar. 1 Korintus 13. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara di PD Immanuel, semua tulisannya Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Saya ulang, semua tulisannya Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Tapi semua tulisannya Rasul Paulus itu semua adalah the fruits of love. Itu semua adalah buah-buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Nah, definisi kasih yang tulis Yohanes. Yuk lihat sama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. So, this is the definition of love. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Alkitab catat begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, saudara kalau ditanya kasih itu apa? Ini dia jawabannya. Bukan tulisannya Rasul Paulus. Apa definisi kasih? Bukan kita yang sayang sama Tuhan duluan, tapi Tuhan yang sayang sama kita duluan. Masih roaming. Saya dari kecil suka diajarin sama mama saya, sama guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor saya.
Untuk saya percaya mereka semua orang yang baik. Mereka pengen lihat saya menjadi orang yang lebih baik. Mereka selalu nasihatin saya, Jess, kamu harus sayang sama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itu nasihat mereka selalu kalau ketemu saya. Dan saudara mesti tahu, saya coba bertahun-tahun ya sayang sama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Saya menemukan saya banyak gagalnya ternyata. Kenapa? Karena belief system saya kebalik. Saya pikir untuk dapetin kasihnya Tuhan, saya mesti sayang sama dia duluan. Ternyata enggak. Tuhan udah sayang sama kita duluan. Bahkan semenjak kita masih dalam kegelapan, Tuhan sudah sayang sama saudara dan saya. Dia yang sayang sama kita duluan, bukan kita duluan. Dia murid yang dikasih sama Yesus. Karena memang dia percaya dia disayang sama Tuhan. Dia diampuni sama Tuhan. Dia dingertiin sama Tuhan. Dia diterima total sama Tuhan Yesus. Makanya dengan beraninya dia tulis, saya murid yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Karena dia nangkep, bukan saya duluan, tapi Tuhan duluan. Saudara mungkin mulai bertanya, terus kalau saya udah ngerti ini, hubungannya apa? Ya, sama saya sebagai orang Kristen, ya, hubungannya apa sama tema malam hari ini? Bahwa saya adalah garam dan terang dunia. Hubungannya itu apa? Nah, saya akan sharing buat saudara tulisannya Rasul Paulus yang sangat paralel dengan tulisannya Yohanes. Oke, yuk kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga. Saudara masih senang kalau dikasih PR? Udah enggak ya? Saudara masih tahu PR itu apa? Pekerjaan rumah, betul. Bahasa Inggrisnya homework. Orang Belanda bilang housework. Oke? Ini PR ya buat saudara, karena kita nggak mungkin punya waktu untuk membahas semuanya. Saudara di rumah baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Baca semuanya. Kalau nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus sampai dapat pengertian. Karena ini Rasul Paulus, ya ini istilah saya, dia lagi mencatat catatan profetik ternyata buat gereja zaman sekarang dan gereja masa yang akan datang. Karena kalau saudara lihat judul di atasnya itu adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Oke? Nah, Rasul Paulus sedang memberikan orientasi buat kita. Dan orientasi itu bukan paksaan. Orientasi itu adalah membantu kita supaya kita bisa menentukan pilihan. Itu orientasi. Saudara kalau ke mall, masuk ada directory, itu orientasi. Ya, directory akan bilang toko bakmi kemana, lift di mana, tangga jalan di mana. Directory akan ngomong seperti itu. Nah, orientasi memberikan kita, ya, membantu kita untuk kita bisa ngambil keputusan. Langkah apa yang saya mau ambil? Gak pernah lihat directory di mall ya? Hotel deh, hotel. Ya, saudara kalau tutup kamar hotel ada tulisan you are here. Roaming juga kayaknya ya. Hah? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Oh, begini. Kita kalau tutup kamar hotel itu ada dot merah, titik merah. Kalimatnya adalah Anda ada di sini. Nah, itu orientasi. Jadi kalau kita buka kamar, kita tahu lift belok mana, pintu darurat, bukan paksaan. Oke? Nah, di 2 Korintus 3, Rasul Paulus mencatat ada 2 tipe pelayanan. Yuk kita lihat. Ayat 9, 10, dan 11. Janji ya bikin PR. Gak ada yang amin sih. Bikin PR dong. 2 Korintus 3 ayat 9, 10, dan 11. Sebab jika pelayanan memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan memimpin kepada pembenaran. Ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi Rasul Paulus catat ada 2 tipe pelayanan. Ya,
Yang pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya ministration of condemnation. Dasarnya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Oke? Lalu Rasul Paulus menambahkan ada tipe pelayanan yang kedua, namanya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya ministration of righteousness. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Saudara mungkin mulai bertanya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu artinya apa? Saya cerita soal saya aja, biar semua gampang ngerti. Saya dulu, ya, waktu agak mudaan, sekarang juga masih muda, saudara. Saya baru 50 tahun. Waktu 30 tahunan lalu, saya ini terkenal sebagai anak muda yang tukang tawuran sama tukang mabok. Wah, parah banget, parah. Dan saya berpikir waktu saya lagi badung dan ancur-ancuran, saya berpikir begini, kebaktian hari Minggu, PD-PD kayak gini gak akan mengubah saya. Saya cuma bisa berubah kalau ikut KKR. Karena akhir 80-an, awal 90-an, itu KKR di Jakarta hampir tiap minggu. Saudara mesti tahu KKR? Kebaktian? Kebangunan rohani, ya, bukan kebaktian klasik rock. KKR itu hampir tiap minggu ada di Jakarta. Nah, bayangin loh, serusak-rusaknya saya masih mikir mau berubah. Gila kan? Nah, saya percaya ini karena doa-doa orang tua saya. Jadi orang tua yang hadir, jangan stop doain anak-anak saudara. Ya, saya percaya banget. Dan benar, waktu ikut KKR, mereka nanya gini, siapa yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Jesse lantang duluan. Saya nggak peduli makanan kiri. Terus nyanyi satu lagu biasanya kan? Nyanyi satu lagu 3 menit, 4 menit, ya. Lagunya selesai, pembicaranya ngintip, ih, yang taruh tangan kanan banyak banget ternyata. Pembicaranya mulai ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada maju ke depan. Namanya altar call. Saya tuh kadang-kadang dari tribun lari ke bawah untuk maju ke depan. You name it, saudara, you name it. Semua pengalaman altar call saya udah alamin. Didoain nangis-nangis udah pernah. Didoain muntah-muntah pernah. Didoain jatuh gak ada yang nada pernah. Straight to the floor. Pernah. Didoain yang nada saya ukuran badannya setengah saya pernah. Yang ada dia nggak kuat, ketiban, wah begitu. Terus udah kacau, habis itu dia kelitikin saya untuk saya bangun. Saya udah alamin semua. Tapi saudara tahu, you know what happened? After KKR demi KKR, ternyata Jesse lantang nggak pernah berubah. Saya tetap mabok lagi, saya tetap tawuran lagi, saya tetap bengal. Padahal habis lewatin KKR demi KKR. Nah, inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Fokus pelayan Tuhannya sama orang-orang yang dilayani adalah dosanya. Saya ulang, fokus pelayan Tuhannya sama orang-orang yang dilayani adalah masih ada dosa apa tidak. Dan pertama-tama saya pelayanan tahun 97 dulu, saya kayak gitu. Teman saya tokonya nggak laku, lo masih simpen dosa jangan-jangan. Saya gitu-gitu modelnya. Restoran teman saya nggak laku, lo masih simpen dosa jangan-jangan. Ngaku deh, saya doain nanti. Saya modelnya begitu. Fokus saya adalah ada dosa atau tidak. Coba, saya mau ajak saudara PD Immanuel, kita mundur ke perjanjian lama. Ternyata surga gak pernah fokus sama dosa. Surga selalu fokusnya sama korban, bukan sama dosa. Coba, dari Tulah ke-10, waktu malaikat lagi jalan di Mesir, apa sih yang dilihat malaikat? Rumahnya Jesse lantang, jangan dibunuh anak sulung. Dia khotbah di PD Immanuel soal.
Ih, rumahnya WL, jangan dibunuh. Terus malaikat berhenti, guys, itu rumahnya donatur, jangan dibunuh, jangan diutak-atik. Malaikat gitu? Ya. Yang dilihat sama malaikat adalah ada darah domba atau tidak. Itu mau keluarga Yahudi lagi cekcok di dalam, ya, mau kayak gimana keadaannya, dilewatin sama malaikat. Karena ada darah surga, bukan sama dosa, tapi sama korban. Si roaming. Lanjut. Zamannya hukum Taurat, lebih ribet hukum Taurat. Bikin salah, urusannya mati. Hah? Kalau mau tetap hidup, beli domba, cari sampai dapat. Domba tambun, jantan, tidak bercacat celah. Cari sampai dapat. Di Topet, Shopee, cari sampai dapat. Payment selesai, dikirim dombanya ke rumah. Paket datang, kurirnya. Domba datang, cek, ternyata beres, nggak ada cacatnya. Misalnya saya pendosa, saya mesti bawa domba ini ke imam besar. Ini zamannya hukum Taurat ya. Saya bawa ke imam besar. Waktu saya lagi jalan ke arah imam besar melihat saya dari jauh. Imam besar udah tahu saya bikin dosa, karena saya bawa domba. Sampai di depan imam besar, saya tidak diinterogasi. Tidak. Kamu tadi malam minum apa? Kamu nonton apa? Hah? Kamu ke Bali sama siapa? Saya nggak digitu-gitu. Tapi yang dicek sama imam besar adalah dombanya ada cacatnya atau tidak. Cek. Kalau tidak ditemukan cacat, ini imam besar kasih belati buat saya. Kita berdua agree, domba ini boleh disembelih. Nah, saya pendosa, saya yang sembelih dombanya. Cuman boleh sekali di leher. Zrek. Waktu disembelih, dua hal terjadi. Ingat ini baik-baik. Kesucian domba ini pindah ke pendosa, dosa saya pindah ke domba itu. Dan domba ini dijadikan korban bakaran, dan Jesse Lantang dinyatakan bebas, tidak berdosa untuk 1 tahun. Hukum Taurat, ribet ya? Come on, PD Immanuel. Hari ini, saudara dan saya, kita nggak perlu repot-repot cari burung tekukur atau domba jantan tambun. Karena hari ini, saudara dan saya, kita punya korban yang sempurna, anak domba Allah itu sendiri. Dia disiksa nggak sekali, dia disiksa dari malam sampai besok, sampai hancur tubuhnya. Sama, dua hal terjadi. Dosa kita pindah ke dia, kesuciannya Yesus pindah ke saudara dan saya, dan kita dinyatakan dikuduskan sekali untuk 1 tahun, untuk selama-lamanya. Ternyata fokusnya surga itu korban. Nah, kenapa dan kita orang Kristen fokusnya sama dosa? Akhirnya kita jadi tukang hakimin orang. Akhirnya kita jadi tukang ngomongin orang, gosipin orang, nyerang orang lain, nyerang adik kita, nyerang kakak kita. Stop doing that. Stop jadi pelayan Tuhan yang memimpin orang kepada penghukuman, merasa terhukum, merasa tertuduh. Akhirnya begitu yang terjadi. Di PD Immanuel nggak ada, di PD lain saya ketemu. Kita soalnya orang Kristen senang nunjuk-nunjuk orang. Kalau kakak, adik, saudara gak mau diajak ke PD Immanuel, gak usah ajak ke sini, ajak makan. Gak usah ajak ke sini. Dan kalau dia mau ikut makan, waktu udah duduk di depan saudara, jangan dihakimin. Tadi jam 6 kenapa nggak datang? Jangan digitu-gituin. Ilfil dia pasti. Ngomong yang lain. Kalau dia seneng film, ngomongin film. Udah nonton Wakanda belum? Yuk nonton bareng. Itu dong.
Hmm? Kita kayaknya ngomongin garam dari dulu nggak pernah jadi garam karena kelakuan kita sendiri. Kalau dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang sepak bola, ngomongin bola. Kalau hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Udah batuk. Gua Arsenal banget ya. Ini number one Arsenal. Ya Tuhan. Ngomong, dia senang F&B, ngomongin makanan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Saya punya pengalaman sama kakak saya. Antara saya sama Billy itu ada kakak satu. Dari dulu, boro-boro diajak ke gereja, nggak pernah mau. Dan zaman dulu, kalau saya baru pulang pelayanan, ngelihat dia kayak ngelihat apa gitu. Hah? Karena dia nggak ke gereja kan? Orang Kristen gitu kan, kalau baru pulang gereja, lihat anggota keluarganya nggak ke gereja, kita gayanya, antus topolong alaku, antus restoran. Kita mandang rendah mereka. Saya dulu kayak gitu. Saya mandang rendah kakak saya. Waktu saya ngerti, saya dikasihi sama Tuhan Yesus, saya tobat setobat-tobatnya. Nah kakak saya yang satu ini ya, nah berapa tahun lalu tiba-tiba dia datengin saya, dia ngomong gini, Jess, ini Paul McCartney mau manggung di Australia, gue mau nonton. Saya langsung ngomong gini sama dia, gue ikut. Dia bingung, lu bukannya tim Hillsong? Iya, tapi Beatles juga. Masa sih? Yes. Kita pergi. Dia bingung selama trip, dia bingung lihat saya. Waktu konser dia bingung, saya tahu semua lagunya. Let it be. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Saudara lilin banget kayaknya mukanya ya. Pulang ke Indonesia, dia ngomong lagi, Yes, ini bulan depan Scorpions mau manggung di Singapura. Saya langsung bilang, gue ikut. Lo emang tahu? Tahu. Always Somewhere, Wind of Change, betul kan? Saya tahu lagunya. Kita pergi bareng nonton. Singkat cerita, hari ini kakak saya yang satu itu, dia jadi pribadi yang cinta sama Tuhan Yesus. Dia berubah bukan karena ditunjuk. Dia berubah bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air, tapi dia berubah karena dirangkul. Garam gitu kan, nyatu, itu garam. Gak ada garam marah sama bahan masakan yang lain. Kenapa perlu gue? Kenapa gak jadi kayak gue? Gak ada garam gitu-gitu. Dia menyatu sampai dia membawa perubahan di panci Indomie itu. Dan garam itu selalu sedikit. Gak ada garam banyak-banyak kan? Jadi jangan komplain kalau saudara cuma ber-10 di kampus, cuma ber-3 di kantor saudara. Jangan kecil hati. Ya, saya suka dapat DM kayak gitu, Pastor, kita cuma ber-5 di kampus yang percaya Yesus, kita cuma ber-3 di kantor yang percaya Yesus. Garam itu minor, saudara. Gak ada garam yang banyak. Gak ada panci sop buntut segini, garamnya segini, gak ada. Garamnya sedikit, tapi satu panci sop buntut jadi enak rasanya. Itu garam. Kakak saya berubah, sampai hari ini berubah. Dia berubah bukan karena ditunjuk. Dia berubah karena mengerti, dirangkul, diterima. Dia berubah. Inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ministration of righteousness. Dan Tuhan Yesus lagi membangkitkan pelayan-pelayan seperti ini. Salah satunya adalah
datang bagus-bagus semua, itu country club namanya. Gereja mesti biasa jadi bengkel. Mobil udah dibenerin, mobil yang sama datang lagi 3 bulan. Hah? Kita kadang-kadang kalau udah bener, makanya fungsinya kita tuh itu. Layani orang sampai mereka mengalami kemerdekaan. Itu dia, ministration of righteousness. Stop hakimin orang lain. Stop hakimin siapapun. Mau dia LGBT dan lain sebagainya, Tuhan sayang sama mereka. Tugas kita sayang sama mereka, nanti Tuhan Yesus yang mengubah mereka. Saya percaya saudara mulai dapat kenapa Yohanes yakin banget kalau dia disayang sama Tuhan Yesus. Yohanes percaya dia diterima, dia diampuni. Makanya dia mau bikin hal yang sama. Saya percaya waktu saudara mulai percaya kalau saya disayang sama Tuhan, saya akan sayang sama suami saya. Amin, istri-istri. Berat banget aminnya kayaknya. Kita perlu ngopi kayaknya di toko Un. Kalau saya sadar saya di ngertiin sama Tuhan, suami-suami pasti akan punya, saya akan coba ngerti istri saya. Saya akan coba ngerti kaum wanita, istri saya, dia punya 5.000 kata-kata per hari. Saya akan ngerti. Amin, suami-suami. Berat banget nadanya. Amin. Yang kedua, karena waktu. Namanya Petrus. Tadi Yohanes, sekarang Petrus. Petrus yakin dia cinta sama Tuhan. Kebalik sama Yohanes. Ya. Semua yang dia buat, dia mau kasih tahu ke teman-temannya. Oke? Istilah sekarang kadrun. Tahu kata kadrun? Orang kadrun itu selalu mau kasih lihat apa yang dia buat Tuhan. Di Alkitab udah ada Petrus namanya. Kadrun banget. Yesus lagi ngomong anak manusia akan mati dan bangkit dari yang. Saya mau mati juga dong. Petrus mau kasih lihat ke sebelah saya lain. Dekat. Di Taman Getsemani, kadrun banget kan? Kupingnya Malkus dipotong, kadrun banget loh nih orang. Dan ciri khas kadrun paling terkenal kalau sendirian ciut. Kadrun berarti kalau rame-rame kan? Sendirian ciut, bener. Lagi sendirian cuman ditanya mak-mak. Bener orang Indonesia, the power of mak-mak. Ditanya ke ibu-ibu kan, kamu salah satu dari mereka ya? Enggak, nyangka lo. Ciut, ini laki pengecut. Beda sama Yohanes. Yohanes karena dia tahu dia disayang, dia berani naik ke Golgota. Dia cuma satu-satunya murid yang ada di Golgota. Dia nggak takut sama keberingasan tentara Romawi, dia nggak takut. Ya, Petrus ciut, pengecut ternyata nih laki. 3 kali ayam berkokok. Yesus noleh ke dia. Saya percaya, yakin 100% Yesus noleh ke dia with full of love and forgiveness. Kalau Yesus noleh ke Petrus, ayam berkokok dan Petrus nggak ada lagi di Alkitab. Pindah ke Semarang. Nyangkal. Datang ke reuni SMA sama istri, teman-teman SMA nanya, siapa? Kenalin adik gue. Nah itu nyangkal. Nyangkal tuh mengerikan. Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga. Semua pada mau ke makam Yesus, Petrus enggak. Tadinya number one wannabe kan nih orang, enggak. Tiba-tiba dia ciut. Singkat cerita, Yohanes 21 di Danau Tiberias, mereka lagi mancing, salah satunya Petrus, kapal merapat, Yesus lagi making breakfast. Yohanes yang kenalin, itu guru. Kapal merapat, semua turun, Petrus turun, dia pakai baju, dia nyemplung.
Pengecut kan? Dia menghindar sebisa mungkin. Dan Yesus tahu, ya, muridnya yang namanya Petrus bukan marinir, tapi nelayan biasa. Marinir itu kuat berenang, merak ke Bakahuni. Marinir Indonesia kalau ulang tahun kayak gitu. Saudara asli loh, gak tahu apa-apa dari tadi, ha? Ya, marinir Indonesia tuh begitu. Nah, Petrus itu bukan marinir, dia nelayan. Kuatnya cuma naik perahu dari malam sampai subuh. Berenang gak kuat. Akhirnya dia naik juga. Saya nggak bisa bayangin salah tingkahnya gimana itu sama Yesus. Kita hari ini kalau salah tingkah lihat gadget kan, padahal nggak tahu apa yang dilihat. Zaman dulu nggak ada gadget. Kalaupun ada gadget, mungkin dia udah update status, mati gua ada Yesus. At location Danau Tiberias sedang. Di repost sama Yohanes, rasain loh gitu. Datang depan Yesus, lihat yang Yesus buat. Yesus di depan orang yang nyangkal dia. Yesus tidak berdiri sebagai pelayan yang memimpin kepada penghukuman, tidak. Tapi Yesus berdiri sebagai minister of righteousness. Dia pengen lihat Petrus bebas dari rasa bersalah. Dia pengen lihat Petrus merdeka. Makanya dia tanya, do you love me more than anything else? Dia nggak toyor kepalanya Petrus, oh nyangkal gue. Dia nggak gitu. Lo makannya nanti, yang lain makan dulu, lo nanti. Nah gitu. Ditanya 3 kali, Petrus menangis. Nangis sejadi-jadinya. Saudara mesti tahu, di bahasa Yunani, kasih itu ada 3. Pernah dengar dong? Ya, eros, kasih kepada keluarga dan sahabat. Agape itu kasih tanpa syarat. Ternyata pertanyaan Yesus sama jawabannya Petrus itu ternyata beda. Arti kata kasihnya. Ternyata pertanyaan Yesus begini, do you agape me or not? Jawabannya Petrus, yes I feel you. Ternyata beda. Alkitab bahasa Indonesia dibikin sama. Ternyata beda. Ya saya sayang sama kamu sebagai sahabat, karena kita 3,5 tahun jalan bareng, pelayanan bareng, usir setan bareng, nge-wine bareng, makan roti bareng, dan seterusnya. Jadi saya sayang sama kamu. Ditanya sampai 3 kali, do you agape me or not? Petrus baru ngerti, makanya dia nangis. Kenapa Petrus nangis? Karena dia sadar standar kasihnya beda sama Yesus. Dia nangis sejadi-jadinya. Di situ dia berubah. Dan ingat pesannya Yesus. Oke, if you love me, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Yesus nggak bisa pakai jari ditunjuk-tunjuk, pakai condemnation, nggak bisa. Nggak bisa. Kita gembalain domba-dombanya Yesus mesti pakai kasih agape. Makanya tiap hari kita harus ngerti kasihnya Yesus itu apa buat saya. Kalau kita ngerti ini, kita akan jadi garam dan terang dunia yang sesungguhnya. Gembalain domba-dombanya Yesus, dan Petrus berubah. Berubah dari laki pengecut jadi pemberani air. Dia mati disalibkan. Dia bilang sama tentara Romawi, tolong salibnya dibalik. Saya nggak pantas sama dengan guru saya. Dan itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Petrus berubah, bukan karena ditunjuk, tapi dirangkul. Garam selalu merangkul. Saya akan tutup dengan cerita saya tahun lalu saya kena Delta. Jadi saya ini alumni Delta, saudara. Kalau saudara masih ingat, tahun lalu itu 3 menit sekali dengar ambulans di Jakarta. Kalau saudara ingat beritanya, rumah sakit penuh, tabung oksigen kosong di mana-mana,
obat di Tokopedia bisa 10 kali lipat harganya zaman itu. Nah, puji Tuhan, temen goes saya itu dokter. Dia bilang, Jess, isoman di hotel aja saya yang urus kamu. 5 kali sehari saya akan cek saturasi kamu. Kamu tenang aja, jangan khawatir. Dan saya akan kirimin obat. Ya. Nah, saya di keluarga, nggak tahu Billy cerita apa enggak, kita nih satu keluarga bread lover. Kita pencinta roti. Oh, Billy nggak cerita ya? Oke, saya ceritain sekarang. Di keluarga kita, kalau beras habis nggak ada yang panik, tapi kalau roti habis panik semua. Malam-malam bisa telepon teman, oh ada spare nggak? Gojekin dong ke rumah, bisa kayak gitu. Kalau roti habis. Nah, saya ini punya favorit roti di Jakarta. Kalau saudara ke Jakarta, DM saya aja. Ada tempat favorit roti saya di Menteng, di Jalan Tegal. Ya, isi rotinya itu peanut butter, strawberry jam, sama susu kental. Ih, ngeri, ngeri. Makannya pakai kopi tanpa gula, ngeri, ngeri loh. Itu waktu dimakan dia nggak turun ke sini, dia lewat dulu di atas. Udah doyan makan semua kayaknya ya. Nah, istri saya kirimin saya 2 tangkep roti PBNJ, singkatannya peanut butter and jam, dikirimin ke hotel. Saya makan nggak habis. Istri saya bilang, loh kok bisa nggak habis? Biasanya kamu dikasih roti itu nggak sampai 5 menit habis. Kok bisa nggak habis? Sembuh dari COVID, puji Tuhan. Waktu ada virus COVID di dalam saya, roti terfavorit saya bisa nggak pengen. Terfavorit loh, bisa nggak pengen. Sama. Kalau kita mulai terus download kasihnya Tuhan di dalam kita, dosa menarik. Dosa menarik kan? Kok belaga nggak tahu? Dosa menarik. Waktu kita datang reuni, mantan SMA menarik. Belaga bego mukanya semua. Dosa menarik. Tapi waktu ada virus itu di dalam kita, kita bisa nggak pengen. Karena nggak pengen sama nggak mau itu beda. Nggak mau kita ninggiin diri kayak kader. Laki orang nggak mau. Wih, hati-hati. Hah? Istri orang, gua nggak mau gue. Cuman mau kasih lihat, saya nggak mau. Beda mah nggak pengen. Nggak mau, satu hari bisa mau. Tapi kalau nggak pengen, itu kayak saya sama kodok. Orang datang, Pak, ini sweet cake, masaknya pakai oven 12 juta harganya. Ya, pakai bumbu ini. Saya nggak mau, nggak pengen sama kodok. Karena apa? Ngebayangin itu hidup, aduh nggak banget. Semua binatang begini dia mirip. Matanya setengah, nggak banget. Terus kodok, dibalik kodok, aduh nggak banget. Iya kan, kodok dibalik, iya bener. Nggak banget loh nih. Saya mau kodok sampai kapanpun, nggak pengen. Saya mau kodok. Dosa bisa menarik, tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Disitulah nama Yesus ditinggikan, bukan nama kita. Kita bisa bilang ada kuasa di dalam saya yang membuat saya nggak pengen bikin dosa. Makanya saudara jatuh cinta setiap hari sama Tuhan Yesus. Download kasihnya Yesus setiap hari dalam kita. Kalau saya percaya, kalau kita percaya, kita disayang sama Yesus, kita akan sayang sama keluarga kita. Kita percaya saya diampuni sama Tuhan Yesus, kita akan ngampunin juga. Saya percaya saya di ngertiin sama Tuhan, saya akan ngerti juga istri saya akan ngerti suami saya akan ngerti orang tua saya. Jangan tunjukin saya sayang sama Tuhan. Instagramnya isinya gitu doang.
boleh-boleh aja. Tapi please, ya, kurang-kurangin saya. Jangan terlalu berlebihan kita mau show off, kasih lihat bahwa saya sayang. No, kasih lihat ke dunia, saya disayang sama Tuhan Yesus. Makanya malam hari ini saya dengan berani pakai jaket tulisannya, I am loved. Saya dicintai, saya dikasihi sama Tuhan Yesus. Dan itu bukan saya aja, semua saudara disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Cepet banget kalau gitu-gitu aja. Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word. Haleluya. Sekali kita akan kita kepada